Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita boleh lebih dalam lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan, bagi yang belum mengenal saya, kita terlebih dahulu kenalan dulu ya. Karena Bapak Ibu serta saudara, ini adalah kedatangan saya yang kedua kali di sidang ini. Kalau tidak salah di tahun 2021 Pak ya. Ya, tahun 2021 akhir tahun itu kalau tidak salah saya datang kemari, dan ini kedatangan saya yang kedua kali. Jadi saya Marga Nainggolan, pelayanan kita ada di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Panipahan. Bapak Ibu serta saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, banyak orang berkata orang Kristen itu sungguh sangat mudah. Murano gawe anak Kristen. Lalu menjadi pertanyaan kembali Bapak Ibu serta saudara, khusus bagi kita semua yang ada pada saat ini, kekristenan itu gampang apa susah? Allah nasonon Allah jomah yang menukun itu dikaitkan dengan ayat-ayat firman Tuhan, terkadang jadi salah fokus, salah kita mengantisipasi atau salah mengartikan sehingga kita salah lebih dalam lagi. Lalu pertanyaannya, kekristenan kita itu mudah atau susah? Aku baru mengalusi. Mau lo halal Kristen, jadi halal Kristen? Susah apa gampang menjadi orang Kristen? Susah. Lalu di dalam ayat firman Tuhan berkata, oleh karena besar kasih anugerah daripada Tuhan, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya akan beroleh hidup dan tidak akan binasa. Berarti cukup hanya percaya. Ini wang saya. Ini kalau tanya ayat itu berarti mengikut atau menjadi orang Kristen itu gampang, cukup percaya. Lalu akan diselamatkan, tidak lagi masuk ke dalam kehidupan yang kekal yang mematikan itu. Tapi dalam itu susah. Ibadah. Lalu orang berkata lagi, menjadi orang Kristen itu cukup percaya dan cukup mengandalkan iman. Oleh karena iman kita beroleh kehidupan. Memang benar Bapak Ibu serta saudara dikasihi Yesus Kristus. Kita yang hadir pada saat ini, saya percaya oleh karena imanlah kita kepada Yesus, kita datang di tempat ini. Amin. Ya. Karena saya mau bertanya, bisakah kita hanya mengandalkan iman kita? Sudah sebesar apa iman kita kepada Tuhan? Ada sebesar biji sesawi? Ada? Atau ada di sini di antara kita iman yang sebesar baju koral yang besar? Ada? Bapak Ibu serta saudara dikasihi Yesus Kristus, berarti kehidupan kekristenan itu sebenarnya tidak gampang. Betul. Kita tidak bisa hanya mengandalkan tentang percaya. Memang benar di dalam kitab Yohanes itu dijelaskan kita hanya bermodalkan percaya. Tapi kita ingat kembali Bapak Ibu serta saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, kejadian di Gerasa. Bagaimana seorang kerasukan itu percaya kepada Yesus. Anak yang maha tinggi, waktu kami tidak lagi belum kenal, buat apa engkau datang kemari? Kata orang yang sedang kerasukan setan. Dia percaya Yesus itu adalah anak yang maha tinggi. Dia percaya Yesus itu adalah Raja dan Allah di atas segala raja. Lalu kita bertanya, apakah si iblis itu, si setan atau si setan ini bisa masuk surga? Tidak. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar percaya.
dan tidak hanya sekedar iman. Karena di dalam firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kan aku manusia. Berarti kita Bapak Ibu serta saudari kasih Yesus Kristus, kita mengikuti Tuhan, kita menjadi seorang Kristen yang sejati, tidak hanya sekedar modal percaya. Kita tidak hanya sekedar modal mempunyai iman, tetapi ketika kita mau menjadi seorang Kristen yang sejati, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sejati, kita harus mempunyai proses di dalam kehidupan kita. Kita harus bertobat, kita harus mendengarkan suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar berbicara tentang mujizat. Kekristenan itu tidak hanya berbicara tentang berkat, tidak. Tapi kita harus bertanya, sudah seberapa banyak yang kita lakukan, atau sudah sebesar apa kita di hadapan Tuhan, dan sudah seperti apa kita di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan, saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu serta saudara dikasih oleh Yesus Kristus, ketika ada mungkin persoalan, ada problema, ada kendala kehidupan, bahkan mungkin gurun pasir yang sangat panjang, kita tidak lagi takut untuk menghadapi ini, saudara. Kenapa? Karena kita percaya, kita mempunyai pengharapan kepada Yesus yang menolong kita. Jadi ketika itu pun Bapak Ibu serta saudara, ketika mungkin permasalahan itu tidak selesai pada saat itu, bukan berarti mujizat itu tidak ada, bukan berarti permasalahan itu tidak selesai, tetapi kita harus percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan yang ambil alih. Amin. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Yesus Kristus, kita sedikit mau belajar daripada firman Tuhan. Bagaimana seorang raja yang begitu di dalam kehidupannya, dia bertanya dan dia percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Kita buka kitab kita masing-masing Bapak Ibu serta saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, saudara kasih Tuhan. Kita akan membaca secara bergantian ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya yang pertama, jemaat Tuhan yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah dapat bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Di sana judul berikutnya, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari kebakaran, tiba-tiba datang Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah mendengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari negara Kanada Kasur. Aku akan memberikan kepadamu oleh karena aku dan oleh karena Daud hambamu.
Bapak Ibu serta saudara kasih Yesus Kristus, kehidupan zaman sekarang ini saudara kasih Tuhan, terkhusus saya percaya mungkin jauhlah kiranya dari tengah-tengah kita hal yang demikian. Banyak orang Kristen ketika mengalami permasalahan datang kepada Tuhan, dia menganggap bahwa kekristenan itu sebenarnya sangat simpel, instan. Banyak pengungkapan seperti itu saudara kasih Tuhan. Kenapa Bapak Ibu serta saudara kasih Yesus Kristus? Ada orang berkata, kekristenan itu tidak perlu harus begini, harus begitu. Tapi dia, Bapak Ibu serta langsung dia melihat begini. Ada pernah saya berdialog dengan seorang bapak-bapak. Kebetulan bapak-bapak ini agak rada-rada susah untuk diajak. Bahkan mungkin seperti pengetahuannya seperti ada gitu, baik tentang Alkitab, baik tentang dunia dan pengetahuannya. Lalu saya ajak dia, kita mau ngomong minggu, anak-anak saudara dari minggu, tak pasang Tuhan itu mengucap syukur. Lalu dia berkata, Bapak Ibu saudara, saya memang dulu mau, ya suruh pilih, lalu pek gulanya juga, bahasa soalnya lang, mau ceritakan, menurut Tuhan ada prolekosenya juga. Ini memang, udah, dulu, begitu harta Yesus tersilang di Golgota, ingat tamu masuk, pada hati terlebih dengan Tuhan. Apa ya? Di guru saya ini pun bakal najah juga. Ingat tamu baju amat, dasar muda siang menjadi mata ini. Berarti anggapan dia saudara Yesus Kristus cukup ketika dia mau mati, atau cukup ketika napasnya sudah mau berhenti, di situ dia mau memuji Tuhan. Itulah mungkin yang ada dalam pemikiran dia saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah dia sudah mengetahui tentang ajalnya? Kan lain, mau tiba-tiba yang mati. Karena tentang kematian itu adalah rahasia daripada Tuhan. Kan lain kan? Hahuluan di mata lo bola kematian. Tak seorang pun mengetahuinya itu saudara. Kalau yang atau mendapat tu emak, lu perlu baju sangat tua. Jadi sesuatu yang sangat ironis saudara pengetahuan Bapak ini. Jadi bahwa sesungguhnya kekristenan itu tidak perlu menunggu waktu. Kunjungnya juga asal mau bertobat kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi di setiap saat hidup kita, di setiap detak jantung kita, bahkan di setiap desahan napas kita mau memuji Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Itulah yang sesungguhnya menjadi seorang Kristen. Jadi kekristenan itu sebenarnya harus berkesinambungan, saudara. Dan di sana ada kesetiaan. Perlu kita setia kepada Tuhan. Perlu mobil anak foto teh. Belum ditanami. Anak-anak termasuk pelosok. Kesetiaan itu harus tetap dilakukan. Kenapa saudara kasih Tuhan? Apalagi belum ditanami, belum kecil. Bukan budak pun pelosok, alai bolu kemajuan teknologi, mana kemajuan akan asing cepat doh di hutan ini. Bulu itu jadi apa yang nanti saya bertanya sama bapak ibu kita jadi gudang nolak Cina sih. Jadi terkadang gini, kehidupan mereka bisa mempengaruhi hidup kita. Kelakuan mereka ketika kita tidak bertahan dan tidak setia kepada Tuhan, hidup kita ini akan secepat itu untuk diguncang saudara dari situ. Pasal lepas semuanya. Belum biner kita kan pembarongan, dalam berjuang martanian dan minum melayani Tuhan, tapi hidupnya pas-pasan. Kalian belum biner ke Cina, dah, belum dah.
Dok di mekong leo kesempatan lagi, kalau bercuci. Esok dulu hai sobat. Kalian belum menerek bah. Artana lo arta, hepeng nado hepeng. Ya. Jadi saya katakan memancing kita untuk melakukan hal yang demikian. Kalau kita tergiur akan tentang kekayaan, ya kan? Tapi di sana kita perlu setia datang kepada Tuhan. Kita perlu setia datang memuji dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan ketika itu kita lakukan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Ya. Demikian yang dialami oleh Raja Hizkia ini, saudara kasih itu. Ini boleh tak pikir seorang raja mau enggak? Apakah mungkin seorang raja ini bisa sakit? Lalu dikatakan Bapak Ibu serta saudara, di dalam pembacaan ayat yang pertama dikatakan Raja Hizkia ini sakitnya dengan tiba-tiba. Sebelum kemarin setia rasakan alai termasait naidah. Ini kalau tasnya saya penyakitnya bukan penyakit tidak dijelaskan Bapak Ibu, tapi dampaknya langsung Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya bahwa dia akan mati, tidak akan sembuh. Sesuatu yang begitu pedas Bapak Ibu serta saudara. Kalau juga ini kalau pemikir aku, ini perkataan ini sangat kejam saudara. Mati mau kembali berat, mati mau hari, kejam. Ultimatum, langsung vonis saudara kasih oleh Yesus Kristus. Tapi coba Bapak Ibu serta saudara kasih itu, perkataan ini datang kepada kita saudara. Apa yang harus kita lakukan? Jadi bagi orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan, mungkin akan lari ke hal-hal yang lain saudara. Ya kan? Mungkin akan mencari orang pintar, atau mungkin mencari ilmu segala macam, atau mungkin mencari dokter yang paling hebat asal bunyi, kan? Untuk mengatasi penyakitnya. Tetapi Bapak Ibu serta saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab ini dikatakan Hizkia tidak memerlukan itu saudara. Dia bukan larinya ke tabib, tapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan Hizkia berdoa datang kepada Tuhan. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ingatlah apa yang telah kulakukan di masa mudaku. Namun kenapa sebelum apa yang kau lakukan sekarang itu menjadi dampak di dalam kehidupan belakangan. Kau lakukan sekarang itu dampaknya bukan sekarang, tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di saat-saat tertentu Tuhan akan tunjukkan apa yang kau lakukan sekarang. Amin. Sama seperti Hizkia, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa Hizkia boleh berkata demikian? Ingatlah apa yang telah kulakukan. Coba salah seorang di antara kita saudara yang kasih Tuhan. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ayat yang kedua sampai dengan yang keempat saudara kasih Tuhan. Salah seorang di antara. Jadi hidup kita ini harus ada kesenangannya saudara, bukan instan. Tuhan, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Dia berumur 25 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi anak Zakaria. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan bukit-bukit berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembala yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Negostan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu serta saudara dikasih oleh Yesus Kristus,
Ketika dia berdoa kepada Tuhan, Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, ingatlah Tuhan di masa mudaku apa yang sudah kulakukan. Bapak Ibu serta saudara kasih Yesus Kristus, siapa sudah bisa berkata demikian kepada Tuhan? Coba dulu katakan. Apa yang sudah kita lakukan di masa muda kita, mulu kita akan ada Tuhan macam bisa. Mulu semula yang dulu budak kau. Saya tidak sanggup untuk berkata demikian saudara kasih Tuhan. Kenapa? Di masa muda aku tukang minum sana, mabuk. Mencopet pun sudah saya pernah mencopet. Manuk pilih jomna pun mengakhir manuk pilih jomna. Nah dulu, aku di Medan itu. Jadi dari Medan itu, nah dulu anak nami perlu ke Medan di Sipang Noriden. Pinjam matuang panas di sini. Mulai saya SD sampai SMA. Jadi aku SD dulu. Sekolahku SD, SMP, SMA. Sampai saat di Panibahan gelar NTH, melayani Tuhan. Ini gelar di Panibahan. Dan dari doktorat ya, masalah itu, masih. Jadi benda-benda di Medan itu udah dulu. Bukan terminal Amplas. Saya percaya kita semua tahu terminal Amplas ya, tahun 93. Pareman lotong dari sini. Pareman lotong, mana pareman lotong? Nama copek penungga, mana kaki jual penungga, mana copek jual penungga. Jadi nama tak punau soal di polisi Hizkia di Barat. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, buat generasi muda pada saat ini, supaya nyata akan kemurahan Tuhan itu, lakukan yang terbaik pada Tuhan mulai saat usia masih muda. Amin. Hamba ke generasi muda, karena saya bersuka cita saudara kasih oleh Yesus Kristus, walau werna kirimkan pujian kaum muda-mudinya. Wah, kasihanlah aku. Kemudian tadi satang orang muda-mudi. Tiba-tiba hatang ada anggota kimasani guru tahun ada muda-mudi. Anggota sonare kan ada. Puasa. Walau naik SMA kelas saya ada yang harus tu midono. Itu. Ang dan SMA isi. Walau tamat SMA, walau tamat SMP terribut tu midono. Tinggal les, sekolah satu kuliah. Apa ini? Biar tersoal itu. Jadi masih ada rohan, usai soal terjadi, orang akan apa sembuh. Betul. Karena di saat muda ini disinilah semangat memuji Tuhan itu berapi-api. Disinilah sukacita itu sebenarnya terjadi. Mulai karena itu kata enak kesetiaan lah, kan kira-kira begitu. Jadi diamalkan apa sembuh. Tetaplah pupuk semangatmu kepada Tuhan. Layani Tuhan dengan segenap hatimu. Layani Tuhan dengan segenap akal pikiranmu. Amin. Demikianlah yang terjadi buat Raja Hizkia di pada saat itu. Dia melakukan yang tepat seperti apa yang difirmankan Tuhan. Boleh terpelajari musik Bapak Ibu serta saudara kasih Yesus Kristus. Raja sebelum dia atau orang tua daripada Raja Hizkia ini, kalau kita belajar lagi, bukan melakukan yang benar di hadapan Tuhan, tapi melenceng, melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi kalau tawer saya ke pasan itu kan tidak jauh pohon, tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Kalau kepala pasal jujur dari kalau bahasa Bataknya dan udah tuh bisa kunain lah ya. Tapi kalau si Hizkia memang itulah. Dia jauh daripada hidupnya. Dia jauh melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Walaupun pada dasarnya orang tuanya, generasi sebelum dia melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, tetapi dia mempunyai komitmen kepada Tuhan bahwasanya hidupnya harus melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga apa saudara dikasihi Yesus Kristus?
Dia merasakan perbuatannya, saudara. Dia merasakan, dia menerima segala sesuatu apa yang telah dia lakukan di masa mudanya, di saat dia mempunyai sakit penyakit, maka Tuhan menyembuhkan dia. Maka Tuhan memberikan kesembuhan kepada dia. Dan satu lagi Bapak Ibu serta saudara dikasih Tuhan, bonus dikasih Tuhan, usianya tambah 15 tahun. Itu bonusnya, saudara. Amin. Jadi kalau atap kira-kira di jalan Senario kan, sini kira-kira menurut Alkitab usia manusia paling tua. Saat lebih dari itu, cuma ngomong yang baru tahun. Kalau itu, jadi sekarang kalau sama kamu, paling tuh sama nama usia itu senari sudah 54 tahun. Ini kalau saya memang kemana lebih misalnya, Tuhan kan liling biasa. Nalahoma homa juga. Emang jujur bahasa hati. Alami Tuhan bapak ngomong. Alai saya hidup pakai tetap dia di bawah. Itulah permintaan saya, saudara. Karena usia itu nggak lama lagi sesuai dengan kemenaran firman Tuhan, kan? Tapi kalau memang Tuhan memberikan bonus lagi kepada saya, ya puji Tuhan, lakukan tetap yang terbaik kepada Tuhan. Dan inilah ciri-ciri orang yang senantiasa berpengharapan dan berpegang teguh kepada Tuhan. Karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, orang yang berpegang teguh kepada Tuhan, orang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ada berkat menanti, ada berkat yang akan mengejar saudara. Bukan saudara lagi yang mengejar berkat itu, tapi berkat itu yang akan mengikuti saudara. Berkat itu akan mengikuti kita kemanapun, ketika kita bertautan, ketika kita berpadanan tetap senantiasa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ibadah kita ini firman Tuhan menghubungi kita, saudara. Apapun permasalahanmu, apapun kendala hidupmu, sepanjang apapun gurun pasir di dalam kehidupanmu, sesuai apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia, saudara, berdoa kepada Tuhan, setia berpengharapan kepada Tuhan. Jadi kita ini bukan hanya sekedar modal percaya, atau kita hanya sekedar bermodalkan iman. Tidak hanya seperti itu. Tapi saudara kasih Yesus Kristus, kita tetap berpautan kepada Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan. Apapun permasalahan kita, kita percaya bahwa Yesus ada dan sanggup memberikan kita kekuatan, dan Yesus sanggup untuk menyelesaikan segala perkara. Amin. Oleh sebab itu, ibadah kita ini saya percaya kita semuanya boleh diubahkan firman Tuhan, terkhusus kamu muda, para muda-mudi di usiamu yang masih muda, lakukanlah terbaik kepada Tuhan. Dan dari kita yang sudah tua, setialah senantiasa kepada Tuhan. Jangan tinggalkan kesetiaanmu, karena itulah yang bisa dapat kita andalkan kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan angkat permasalahan lalu kepada Tuhan, Tuhan ingatlah kesetiaan itu. Betul. Oleh sebab itu saya percaya kita semuanya dipulihkan, kita semuanya disembuhkan Tuhan, dan kita semuanya diubahkan melalui ibadah kita yang singkat ini. Puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.